Permainan tersulit di dunia dari keluarga Lin ini, selama 100 tahun, tidak ada yang mampu memecahkannya. Ah, gagal lagi. Mungkin hanya jika leluhur keluarga Lin bangkit kembali. Jika tidak, mustahil bisa dipecahkan. Ayah, dalam kompetisi sihir aliran selatan, Nan-er menjadi generasi muda nomor 1. Ia sangat dihargai oleh wakil ketua He. Baguslah. Masa depan keluarga Lin semua bergantung pada generasi muda kalian. Lele. Tantangan leluhur telah berhasil dipecahkan. Pohon sikas ini benar-benar mekar. Ada aroma bunganya juga. Aduh, teka-teki ratusan tahun, hari ini akhirnya berhasil dipecahkan seseorang. Trik sulap orang ini sungguh luar biasa. Bisa melewati ujian leluhur, kemampuan sulap orang ini sangatlah tinggi, bahkan hampir menandingi leluhur kita. Jika dia bisa membantu saya, dia pasti bisa membuat keluarga Lin bangkit kembali. Sampaikan perintahku, apapun risikonya, kita harus menemukan pakar ini. Baik, Pak. Tingkat pertama, mengambil uang di kuali minyak panas. Wah, tingkat pertama hari ini sudah merupakan trik sulap tingkat tinggi. Kita benar-benar akan sangat dimanjakan dengan pertunjukan ini. Lin Nan dan Lin Angqiang keduanya sangat hebat. Entah bagaimana dengan kakak beradik Lin Jing. Jangan-jangan mereka bahkan tidak bisa melewati satu tingkat pun. Lin Jing bahkan tidak punya kemampuan untuk naik ke panggung. Lin Jing bahkan sama sekali belum pernah belajar trik sulap. Beraninya mereka merebut posisi ahli waris? Hemha. Berikan sedikit pelajaran pada gadis itu nanti. Ayahnya sudah tiada, barang-barang di tangannya harus segera diserahkan. Ayah, jangan khawatir. Anakmu ini pasti tidak akan membiarkan barang-barang milik keluarga Lin kita sampai jatuh ke tangan orang luar. Iya. Jing, tahap ini sangat berbahaya. Kamu jangan sampai melukai diri sendiri. Mari kita mulai. Minyak panas mendidih yang bisa melumatkan urat dan menghancurkan tulang. Ini benar-benar menggoreng. Aku bahkan sudah mencium aromanya. Tanpa kemampuan, memasukkan tangan ke sana bisa berakibat fatal. Sangat berlebihan. Bukankah ini sama saja dengan hidangan daging yang direbus? Mengambil uang dalam minyak mendidih, segala cedera ditanggung sendiri. Jika merasa kurang berpengalaman, lebih baik segera menyerah saja, sudah dasarnya sampah. Jangan sampai kehilangan kedua tanganmu. Hemha. Kakek, biar aku saja yang maju duluan, daripada membiarkan amatir ini naik ke atas untuk mempermalukan diri sendiri. Baiklah. Ya Tuhan, dia benar-benar mencuci tangan di dalam kuali minyak. Sudah lama aku mendengar, cucu tertua keluarga Lin itu nomor 1 di aliran selatan. Tidak disangka, Lin Anqiang ini juga sangat hebat. Tentu saja. Keluarga Lin memang melahirkan banyak orang hebat ya. Trik tingkat dasar seperti ini saja sudah membuatmu gemetar? Anak baik, kamu sungguh membanggakan. Aku tidak menyangka Lin Anqiang akan sehebat ini. Kalau tidak punya kemampuan, sebaiknya menyerah saja. Jangan sampai di akhir pertandingan nanti kamu malah menjadi cacat. Anak ketiga, kamu sudah membesarkan putra yang baik. Dengan adanya Anan dan Akyang, keluarga Lin kita nggak perlu khawatir nggak maju. Ayah, ini semua sudah menjadi tugas kami. Tetaplah bersikap rendah hati. Inilah sifat yang mencerminkan keluarga besar. Lin Jing, sekarang giliranmu. Sampah. Aku sarankan kamu segera menyerah saja, supaya nanti tidak ada yang bilang kalau aku menindasmu. Bagaimana mungkin keturunanku bisa menjadi seperti ini? Jing, jangan salahkan paman kedua. Ini sudah menjadi aturan keluarga. Jika tidak mau menyerah, cepatlah naik ke panggung. Semua orang sudah menunggu. Kemampuan amatirnya itu pasti akan membuatnya kalah. Cepat serahkan lencana giok leluhur itu. Kakek, biarkan saya yang maju terlebih dahulu, agar Jing bisa menyesuaikan diri dulu. Baiklah. Saat kakak Nan naik ke panggung, aku khawatir si sampah tertentu bahkan tidak punya keberanian lagi untuk maju bertanding.
Jingjing. Nanti, perhatikan baik-baik teknikku. Tahap ini harus menggunakan jurus ke-8. Dari teknik 13 jurus 1000 ilusi, yaitu mantra pemecah. Tangan perak. Tangan perak. Kakak kedua, Nan-er sekarang sudah menjadi sekuat ini? Ini bukan apa-apa. Jika dia bisa melatih apa yang leluhur katakan, yaitu tangan emas, maka mungkin saja dia benar-benar bisa mendapatkan warisan leluhur dari medali giok itu. Cih, kekanak-kanakan. Apa itu tangan perak? Lin Anqiang hanya melatih tangan perunggu, karena itulah dia terluka oleh wajan minyak ini. Di atas level itu, masih ada tangan perak dan tangan emas. Jurus tangan perak pengambil rembulan milik Lin Nan ini, pantas saja dia bisa menjadi orang terkuat di Sekte Nan. Lalu bagaimana dengan tangan emas? Itu adalah jurus legendaris. Selain leluhur keluarga Lin, tidak ada yang bisa melatihnya. Lin Jing, apa kamu masih ingin bertanding? Ya. Kalau begitu cepatlah, jangan buang-buang waktu. Sampah. Ternyata berhasil. Ah Sing, kakak sudah berhasil. Semangat kakak. Ini, Apa-apaan ini? Bakat orang-orang keluarga Lin ini biasa saja. Ditambah lagi sifat mereka yang jahat. Sebaliknya kakakku yang malang ini masih peduli pada keluarga. Rumornya bakat Lin Jing sangat biasa. Dia hanya amatir. Tak disangka dia punya kemampuan juga. Ya, kakak kedua, ini. Nan-er hanya takut dia mempermalukan keluarga Lin, makanya diajari bagian ini saja. Dia pasti tidak akan bisa melewati rintangan kedua. Cih, bukannya dia cuma belajar dari kakak Nan? Apa yang membuatmu begitu bangga? Rintangan kedua, hukum tangan dengan kapak. rintangan kedua adalah kapak yang mematikan. Ini baru pertunjukan intinya. Hukum tangan dengan kapak? Bukankah ini namanya menyakiti diri sendiri? Ini hanyalah sebuah trik. Tangan yang terpotong ini bisa menari, dan lebih hebatnya lagi, ia bisa tetap utuh saat disambungkan kembali. Pada rintangan ini, aku akan membiarkan kalian menyaksikan sendiri hasil dari latihanku selama bertahun-tahun. Hadirin sekalian, perhatikan baik-baik. Ayo. Pergilah. Ayo. Qiang Er, cepat tarik kembali. Di usiamu yang masih sangat muda, bisa mencapai tingkat seperti ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Baik, kakek. Dengar, kalau tidak punya kemampuan lebih baik menyerah saja. Jangan sampai akhirnya kalah dalam kompetisi, malah berakhir dengan cacat fisik. Saudara ketiga. Qiang Er mengalami kemajuan yang begitu pesat. Ini semua berkat bimbinganmu. Aduh, kakak kedua. Ujianmu itu berlebihan sekali. Trik memotong tangan dengan kapak tajam ini ada 3 tingkatan. Berjalan, melompat, dan terbang. Coba lihat Qiang Er. Tingkat berjalan saja dia masih agak sulit. Dia masih perlu banyak berlatih. Benar-benar masih butuh banyak latihan. Qiang Er, tetaplah bersemangat. Baik, kakek. Kau sudah paham sekarang dasar sampah? Kakak, jangan takut. Jingjing, perhatikan baik-baik di babak ini. Nan-er, fokuslah pada kompetisi. Baik, ayah.
Anak ini lumayan juga. Bagus. Hebat sekali. Sosok terkuat generasi ketiga dari keluarga Lin, eksistensi yang setara dengan dewa. Nan-er ternyata berhasil melakukan lompatan, bahkan kami para tetua ini masih kalah jauh darinya. Ini bukan apa-apa. Kapak pemenggal jika dilatih hingga sempurna, itu bahkan bisa membuatmu terbang. Nan-er masih harus banyak belajar. Masih jauh dari kata cukup. Nan-er, mulai sekarang keluarga Lin akan dipercayakan padamu. Kamu harus terus berjuang, pimpin keluarga Lin untuk memulihkan kejayaan para leluhur. Baik, kakek. Linjing, belum terlambat bagimu untuk menyerah sekarang. Tidak. Meski hanya ada satu celah kesempatan, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Kakak, medali giok itu digunakan untukku. Jadi biarkan aku sendiri yang menghadapinya. Kamu tidak mengerti apa-apa, pasti tidak akan bisa. Kelak, kamu harus belajar dengan giat. Cepat atau lambat, aku akan membuktikan kepada mereka dengan fakta bahwa kita juga bisa mewarisi kejayaan para leluhur. Hah? Kenapa kalian tidak bisa mempercayaiku? Kenapa kalian membuang-buang waktu? Menyerah saja kalau tidak berani bersaing, pergi dari sini dan serahkan medali giok leluhur itu? Jangan memaksakan diri jika tidak mampu, jangan tiada di sini, dan mempermalukan keluarga Lin. Keturunan utama keluarga Lin ini bisa dibilang sudah hancur. Bahkan keberanian untuk memotong tangan pun tidak punya. Betapa hebatnya leluhur keluarga Lin. Dengan jurus kuncian Heshu, dia memenggal kepala Ratu Siluman. Bagaimana mungkin dia punya keturunan sampah seperti ini? Linjing, sampai kapan kamu akan terus mempermalukan diri sendiri? Apakah kamu ingin membuat keluarga Lin milikku menjadi bahan tertawaan? Gunakan Long Chen Yuyuan untuk melambung sejauh 10.000 mil. Si lemah yang berpenyakitan ini masih berani mengajar sulap pada orang lain? Dengarkan saja dia. Dia benar. Dengarkan kata-kata si penyakitan yang bahkan tidak pernah belajar sulap sama sekali. Saat pertunjukanmu gagal dan kamu binasa nanti, jangan pernah salahkan kami. Ah, Sing. Ini berbeda dengan teknik milik kakak Nan. Kali ini dengarkan aku. Diam. Sulap itu bukan permainan anak-anak. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, kamu keluar dari sini. Ah, Sing suka membaca sejak kecil. Mungkin dia pernah membacanya di buku. Dia pasti tidak akan mencelakaiku. Ayo kita coba. Teknik ini, terbang tinggi ribuan mil, kapak tajam menggantung di udara, menggunakan tangan sebagai pengganti kapak. Ini adalah terbang di angkasa. Kenapa aku tidak terpikirkan hal itu? Bergeraklah. Cepatlah bergerak. Apa? Dia ternyata benar-benar berhasil. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan berhasil melakukan teknik terbang. Tangan yang putus itu bisa melayang dan memukul orang. Kelihatannya jauh lebih hebat daripada Lin Nan. Sudah 100 tahun. Jurus sakti ini akhirnya muncul kembali di dunia. Jing, di mana kamu mempelajari ini? Itu adalah Ah Sing. Kakek, dia itu hanya amatir. Biasanya dia bahkan tidak bisa menandingiku. Dia pasti hanya sedang beruntung saja. Itu cuma kebetulan. Tak disangka si sampah Linxing itu bisa menebak dengan benar. Bagaimana bisa mereka memiliki keberuntungan sebesar itu? Kakak berhasil. Kakak berhasil mempertahankan medali giok itu. Kakak kedua, cepat cari cara. Medali giok leluhur itu hanya boleh menjadi milik keluargaku keluarga Lin. Kakak beradik itu harus menyerahkannya. Kakek, aku sudah berhasil dalam kompetisi ini. Apakah medali giok leluhur itu sekarang menjadi milikku? Tidak bisa. Ayah, dia bisa melakukan teknik memutus tangan dengan kapak. Jelas sekali dia hanya sedang beruntung. Dia sendiri hanyalah seorang amatir. Dia tidak layak memiliki medali giok leluhur. Kamu. Ayah, Lin Jing itu seorang wanita. Saat dia menikah nanti, bukankah dia akan membawa medali giok leluhur itu ke keluarga orang lain? Aduh, benar juga ayah. Di dalam medali giok leluhur ini,
Tersimpan warisan keluarga Lin kita. Jangan sampai jatuh ke tangan orang luar. Saran saya adalah tarik kembali medali giok itu sekarang juga. Kalian bicara seolah-olah demi kepentingan bersama. Padahal karena kalian melihat ayahku sudah tiada, lalu kalian ingin menghabisi kami berdua. Kalian tak tahu malu. Berani sekali kamu bicara begitu. Cukup. Jika kamu ingin mendapatkan medali giok leluhur, kamu harus membuktikannya dengan kemampuanmu. Jangan salahkan aku harus menjamin kepentingan keluarga. Tapi aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Asalkan kamu bisa melewati rintangan ketiga, medali giok leluhur akan menjadi milikmu. Jika tidak, Maka serahkan medali giok itu. Lin Jing, jika kamu tidak berani bertanding, menyerahlah saja lalu angkat kaki dari keluarga Lin. Baiklah, aku akan bertanding. Pantas saja keluarga Lin hancur seperti ini. Tidak serius mendalami seni trik sulap, hanya tahu bertengkar di dalam keluarga dan menindas yang lemah. Sungguh wajar jika kalian hancur. Lin Jing, babak ketiga, lawan aku 1 lawan 1, berani tidak? Aku. Kak, biar aku saja yang menggantikanmu. Xing, pertandingan ini butuh kemampuan nyata. Tadi itu hanya keberuntungan belaka. Hei, jangan buang-buang waktu. Jadi tanding atau tidak? Baik, aku mau tanding. baiklah kalau begitu. Babak ketiga, mengambil barang dari jarak jauh. Ini adalah ilmu kuno legendaris para leluhur dan dasar bagi tingkat ilmu tingkat tinggi. Siapapun yang menang akan menjadi pewaris dari keluarga Lin saya. Baik, kita tanding babak ini. Xing, Kak, tidak apa-apa. Kalian tidak boleh menyentuh kotak dan kuncinya. Siapa yang paling cepat mengambil lencana giok, dialah pemenangnya. An Qiang, Hei, maaf ya. Aku hanya ingin menang, tidak punya maksud lain. Kemampuannya sendiri yang payah, jadi jangan salahkan aku. Sudah terluka begitu, memangnya masih bisa lanjut tanding? Licik, tidak apa-apa, Xing. Aku masih bisa tanding. Saran saya lebih baik menyerah saja, karena kamu tidak akan bisa menang dariku. Kamu. Jing Jing, jangan dipaksakan. Kakak Nan, aku bisa. Aku mau lihat bagaimana caramu tanding. biar aku saja. Oh, Sekelompok pria dewasa, tapi malah menindas seorang gadis kecil, padahal dia keluarga kalian sendiri. Apa kalian tidak punya rasa malu? apa? Si sampah besar sudah tidak sanggup, sekarang giliran si sampah kecil ini. Yang maju? Selama kami bisa mengalahkan makhluk ini, maka kami dianggap menang. Benar kan? Brengsek, apa kamu pikir bisa mengalahkanku? Mimpi. Aku adalah cucu kandungnya. Jika Anda menyebutku brengsek, lalu bagaimana dengannya? Kamu? Sudah cukup. Trik sulap itu membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Dan lagi, perlu dilatih sejak kecil. Kamu bukan saja tidak punya bakat, tapi kamu juga penyakitan. Bahkan bukan tandingan Qiang Er, kamu bahkan tidak bisa menandingi Lin Jing. Justru dia yang ingin aku kalahkan. Tuan tua, Hah? aku ingin memastikan sekali lagi, apakah asalkan bisa mengalahkan si brengsek ini, artinya kami menang? Beraninya kamu bicara begitu pada kakekmu. Jika kamu sampai menang, aku akan meminum sebotol minyak panas itu tadi. Hei, sebaiknya kamu jangan bertindak bodoh. Tapi, jika kamu kalah, kamu boleh merangkak dan menggonggong seperti anjing. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana caramu membuatku merangkak dan menggonggong seperti anjing. Xing, Kak, percayalah padaku. Karena kamu ingin cari masalah, akan kuberi kamu pelajaran. Perintah, Hanya trik kecil, hancurkan. Kenapa aku sama sekali tidak bisa mendekatinya? sambutlah pria Uci. Xing dia. Ini adalah Dewa-dewi telah tiba. Persilakan kakak kedua untuk naik ke langit.
Panggil pria Uchi. Asing dia. Para dewa sudah tiba? Silakan kakak kedua, pergi ke akhirat. Masih ingin lanjut? Kepalanya sudah hilang. Aku tidak menjamin ini aman loh. Apa yang kalian lakukan? Cepat sedikit. Jangan bicara. Su Xiangyang, kamu sudah menghancurkan keluarga Lin di 2 tempat. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Beraninya kamu datang ke tempat keluarga Lin untuk mencari keributan. Ada apa ini? Dia dari aliran utara, Su Xiangyang. Selama bertahun-tahun ini, selalu mengincar plakat giok leluhur milik keluarga Lin. Kepala keluarga Shu, hari ini pihak keluarga Lin punya urusan penting. Kami tidak menerima tamu. Silakan pulang. Aku dengar kalian di keluarga Lin akan memilih ulang penerus. Saya dari keluarga Su, sengaja datang untuk menjadi saksi. Keluarga Lin dan keluarga Su biasanya tidak akur. Kenapa dia ikut campur dalam urusan keluarga Lin? Itu karena bos Lin sudah tiada, makanya dia datang untuk menindas keluarga Lin. Kepala keluarga Lin, aku juga sudah menyiapkan sebuah hadiah besar untukmu. Bawa ke sini. Su Xiangyang, kamu. Ayah, Kakek, Aku memintamu menyiapkan 2 orang wanita, tapi kamu malah memberiku 2 boneka kertas sialan ini. Siapa yang coba kamu kutuk, ha? Aduh. Kepala keluarga Lin, maaf sekali. Bawahan saya memang kurang mengerti aturan. Bagaimana kalau Anda terima saja dulu? Lagi pula, kamu akan segera bisa menggunakannya, kan? kamu. Si kepala keluarga Su ini benar-benar tahu cara bermain ya. Kepala keluarga Lin, jangan marah dong. Karena bos Lin sudah tiada, maka sisa pecundang di kelompok ini pasti tidak akan bisa menjaga keluarga Lin. Cepat atau lambat, mereka akan membuatmu kesal hingga tiada. Lebih baik kamu pergi lebih awal saja. gila. Apa kamu mau berurusan dengan maut? Kepala keluarga Su, keluarga Lin milikku sangat baik-baik saja. Sampah, aku akan menghabisimu sekarang. Ming Cheng, Paman ketiga. Kepala keluarga Lin, ku dengar cucu tertua dari keluarga Lin sangat hebat ya. Hari ini, aku membawa teman-teman ini untuk mengadu kemampuan dengannya. Di depan orang sebanyak ini, kamu tidak akan menolakku, kan? karena kamu sendiri yang cari masalah, maka akan kuperlihatkan padamu kehebatan teknik trik dari keluarga Lin kami. Ayo, cepat. Kianger? Kianger. Di mana Kianger? Mungkinkah ini adalah trik yang dia tunjukkan tadi? Kakek-kakek, ayah. Kianger, untuk apa kamu berlarian? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja aku sudah berada di luar. Kalian semua diam. Berani tidak kalian menerima tantanganku? Kami keluarga Lin tidak pernah merasa takut. Bagus kalau begitu. Karena ini sebuah pertandingan, maka harus ada taruhannya. Jika aku kalah, seluruh warisan keluarga Su kami akan menjadi milik keluarga Lin. Tapi jika aku menang, papan giok leluhur keluarga Lin akan menjadi milikku. Tidak ada masalah dengan itu, kan, kepala keluarga Lin? Ayah, apa yang harus kita lakukan jika kita kalah? Dasar pengecut. Leluhur kita sangat bijaksana. Sebagai keturunannya, kita juga bukan orang yang lemah. Kepala keluarga Lin, sungguh luar biasa. Kalau begitu, mari kita mulai. Baiklah, bisa menyaksikan trik kuno dan pertarungan antara sekte Nan dan fraksi utara. Benar-benar sepadan dengan perjalanannya. Perselisihan utara dan selatan sudah lama terjadi. Mungkin hari ini, kita bisa menentukan siapa yang lebih hebat. Kalau begitu, ikuti aturan yang ditinggalkan leluhur. Dalam persaingan selatan dan fraksi utara, setiap pihak mengirim 3 orang, dan yang bertahan terakhir adalah pemenangnya. Kakek, tangan Jingjing terluka, kita kekurangan 1 orang lagi. Bocah nakal, sepertinya hanya bisa. Kakek? Kakek tidak mungkin akan membiarkan pecundang kecil ini maju, kan? Ayah, dia hanya akan menjadi beban bagi Nan Er dan Kiang Er. Kalian keluarga Lin setidaknya adalah pemimpin dari aliran selatan. Leluhur kalian dulunya sangat terpandang. Tapi kalian para keturunan muda ini
Bahkan mengumpulkan 3 orang saja tidak bisa. Bagaimana jika begini? Kami, keluarga Su, bisa meminjamkan orang pada kalian. Ayah, kalau memang tidak ada cara lain, mencari orang sembarangan pun pasti akan jauh lebih baik daripada dia. Persilakan Peri Yauchi. Seluruh dewa telah tiba. Sing, kamu yang maju. Jika kamu menang, Liontin Giok peninggalan leluhur akan kuberikan padamu. Sing, kamu pasti bisa. Lin Xing, kamu itu hanya pelengkap saja. Nanti perhatikan baik-baik, jangan buat malu keluarga Lin. Kepala keluarga Lin, kalian keluarga Lin benar-benar dipenuhi banyak bakat luar biasa ya. Kenapa memilih orang yang penyakitan ini untuk melengkapi jumlah? Hei pemuda penyakitan, apa kamu paham trik sulap? Apa kamu bisa memainkannya? Dia mendorongku. Sangat menyebalkan, benar-benar menyebalkan. Jangan banyak bicara. Dia hanyalah orang tambahan. Cukup ada aku dan kakak Nan berdua saja, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian bertiga. Kepala keluarga Lin, mari kita mulai. Ramai sekali di sini. Aduh, Ketua He, sedang apa Anda di sini? Seleksi penerus sulap aliran selatan, tentu saja saya harus datang lihatnya. Selain itu, mewakili Asosiasi Sulap Nasional, saya membawakan sebuah hadiah khusus untuk kalian semua. Ini adalah tiket turnamen yang menggunakan nama leluhur keluarga Lin, yaitu tiket turnamen sulap global. Hanya ada satu di seluruh kota Hang. Karena kalian akan bertanding, maka pemenangnya nanti akan mendapatkan tiket pertandingan ini. Mewakili kota Hang, berdiri di bawah sorotan kamera dunia, dan bersaing dengan para pesulap luar negeri. Jika kita mendapatkan tiket kompetisinya, bukankah Nan Er akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan master internasional di panggung yang sama? Sihir luar negeri. Hal murahan seperti itu. Beraninya dibandingkan dengan teknik kita. Ketua He, silakan duduk. Nan Er, Kiang Er, kalian berdua harus menang hari ini. Tuan Meng, aku mohon padamu. Trik murahan, hanya bergaya saja. Jadi kamu yang bernama Meng Zilong? Apa dia sangat hebat? Meng Zilong, keturunan langsung keluarga Meng dari aliran utara. Dia berhasil menekan semua generasi muda aliran utara dan berada di peringkat ketiga. Cuma peringkat ketiga ya? Su Xiangyang ternyata bisa mengundang ahli semacam ini. Hanya peringkat ketiga saja? Kalau aku yang turun tangan, aku pasti bisa jadi peringkat pertama. Silakan maju. Lebih baik kamu dulu saja. Jika aku yang mulai duluan, aku takut kamu bahkan tidak punya nyali untuk mencoba. Kalau begitu buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Berubah. Berubah. Ayo berubah. Keluarga Lin dari aliran selatan. Cuma harus segini kemampuanmu. Hanya trik kecil murahan. Lin Angki yang sudah kalah. Pergi sana. Kiang Er, Sungguh sebuah senjata makan tuan. Kamu kalah. Nih? Faksi selatan keluarga Lin. Hanya segini kemampuanmu? Benar-benar membosankan. Kepala keluarga Lin, terima kasih atas bimbingannya. Kamu? Akiang, kita akui kekalahan ini. Selanjutnya, serahkan padaku. Nan Er. Akiang sudah kalah. Lin Xing juga orang yang tidak berguna. Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga Lin kami. Ayah, aku mengerti. Jadi kamu adalah cucu tertua keluarga Lin. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Silakan. Keluarga Lin milikmu bisa menghidupkan boneka kertas? Kebetulan sekali. Aku punya satu jurus rahasia. Mengubah kacang menjadi prajurit. Jurus mengubah kacang jadi prajurit milik Meng Zilong sangat luar biasa. Dia mengandalkan jurus ini untuk berada di 3 besar faksi utara.
Ayah, ini. Tidak menyangka faksi utara ternyata memiliki orang berbakat seperti ini. Keluarga Lin milikku akan dalam kesulitan. Ini, mungkinkah ini tangan emas? Setidaknya tidak memalukan. Nan Er. Bagus, kerja bagus. Lin Nan memang pantas disebut sebagai cucu tertua keluarga Lin. Bisa dengan mudah mematahkan jurus rahasia milik Meng Zilong, anak muda yang luar biasa. Ini hasil gabungan keahlian dari berbagai pihak. Memakan waktu 8 tahun, dan mengerahkan seluruh tenaga serta jiwaku untuk menciptakannya. Tak disangka, hari ini dipatahkan olehmu. Aku kalah. Peringkat ketiga faksi utara ternyata hanya begini saja. Tadi itu baru pemanasan, selanjutnya barulah acara intinya. King Zhou Yun Jinghong, mohon petunjuknya. King Zhou, keluarga Yun. Apa dia sangat hebat? Pemimpin naga King Zhou dari keluarga trik sulap selama ribuan tahun. Keluarga Yun, kan? Bos Shu, kamu bahkan bisa mengundang ahli dari keluarga Yun. Yun Jinghong ini seharusnya adalah orang yang menduduki peringkat 1 aliran utara dan peringkat 7 turnamen sulap nasional tahun lalu, kan? Peringkat 1 aliran utara, peringkat 7 nasional. Kalau begitu bagaimana Kak Nan bisa menang? Ini adalah trik sulap klasik aliran utara, peringkat ke-8, mimpi kupu-kupu Zhuangzi. Banyak orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya, namun tetap tidak bisa mempelajarinya. Tak disangka dia bisa menguasainya. Tuan-tuan sekalian, sepertinya tak ada seorang pun di sini yang bisa mematahkannya. Bagaimana bisa Kak Nan menang? Tubuhku, mengapa jadi tidak terkendali? Bagaimana cara mematahkannya? Kenapa tidak bisa dipatahkan? Cucu tertua keluarga Lin. Jurus ketiga rahasia keluarga Lin, yaitu elang menyerang angkasa. Seharusnya belum punah kan? Mungkinkah tadi itu dia tidak asal menebak? Ternyata dia bisa menggunakan hukum rantai makanan untuk mematahkan trik sulapnya. Bagus sekali. Benar-benar sampah. Zhuangzhou bermimpi kupu-kupu ini dipatahkan dengan sangat hebat. Lin Nan benar-benar pantas disebut jenius. Selamat, kepala keluarga Lin. Keluarga Lin telah melahirkan pahlawan lagi. Tak disangka kamu bisa mematahkan Zhuangzhou bermimpi kupu-kupu milikku. Aku mengaku kalah sepenuhnya. Apa itu peringkat 1 aliran utara, peringkat 7 nasional? Pada akhirnya tetap dikalahkan oleh Kak Nan. Su Xiangyang, hanya dengan trik kecilmu ini, berani sekali datang menantang keluarga Lin kami? Jangan terburu-buru, aku masih punya 1 kartu as terakhir yang belum aku keluarkan. Terima kasih atas kerja keras Anda, Master Song. Di babak terakhir ini, aku akan membuat mereka tiada. Master Song. Master, apa maksudmu? 2 orang sebelumnya juga punya banyak gelar hebat, tapi tetap saja kalah dari kakak Nan milikku. Saran saya, sebaiknya kamu cepat beli tiket dan pulang ke kampung halamanmu. Sembunyi-sembunyi begitu. Apa wajahmu tidak layak untuk dilihat orang? Ini tidak bagus. Orang ini tidak sederhana. Perasaanku terhadap orang ini terasa sangat familiar. Kira-kira siapa dia? Bagaimana cara dia melakukannya? Dia punya kemampuan juga. Nan-er, kamu harus tetap berhati-hati. Anak muda, perhatikan baik-baik sebentar lagi. Ini mungkin satu-satunya kali dalam hidupmu. Kamu bisa mengagumi kesempatan melihat trik sulap tingkat tinggi. Pak Tua, kamu terlalu sombong tahu?
Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku belum pernah melihat ini? Sebenarnya siapa dia? Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana kuda itu bisa muncul? Trik sulap macam apa ini? Bagaimana cara memecahkan rahasianya? Kuda berkeringat darah yang muncul tiba-tiba ini? Sama sekali tidak ada tandanya. Ini. Aku sudah melihat begitu banyak trik sulap tingkat tinggi, tapi belum pernah melihat trik yang sehebat ini. Bukan cuma kalian yang ada di sini, bahkan jika melihat ke seluruh dunia pun, sepertinya tidak ada orang yang bisa memecahkannya. Semuanya, inilah kuda berkeringat darah yang legendaris itu. Selama kamu bisa menaklukkannya, maka aku akan mengaku kalah. Menaklukkan kuda berkeringat darah? Siapa yang sanggup melakukan itu? Trik sulap ini tidak bisa aku pecahkan. Kakak Nan, Kakak Nan, kamu tidak apa-apa? Kakek, ayah, aku memang tidak berguna. Nan Er, bertahanlah. Keluarga Lin, kita tidak boleh kalah. Giok leluhur itu sangat penting. Jika sampai hilang, keluarga Lin kita akan hancur total. Kenapa sudah menyerah saja? Ini baru saja dimulai. Keluarga Lin itu sekumpulan orang tak berguna, bahkan cucu tertua dari keluarga Lin pun benar-benar sampah yang sangat payah. Kepala keluarga Lin, karena kalian keluarga Lin sudah mengaku kalah, mari ikuti aturannya. Giok leluhur milik keluarga Lin menjadi milikku, tidak masalah kan? Apa sebenarnya yang aku pikirkan? Dia hanyalah seorang anak kecil? Tak kusangka, warisan keluarga Lin yang sudah ratusan tahun ini akhirnya harus terputus di tanganku sendiri. Tapi aku ingin tahu, sebenarnya keluarga Lin kalah oleh siapa? Baiklah, aku akan membiarkan keluarga Lin kalian mengerti alasan kekalahan kalian. Master Song, Song Yun Xiao, Pantas saja, dia bisa menunjukkan kemampuan yang begitu ajaib. Ternyata dia adalah peringkat ke-8 dunia, Song Yun Xiao. Su Xiangyang, bahkan tokoh hebat seperti itu sanggup kamu undang. Kamu benar-benar sangat merendahkan keluarga Lin kami. Bisa kalah oleh Master Song, aku keluarga Lin menerimanya dengan lapang dada. ayah, kita tidak boleh menyerah. Pasti masih ada jalan keluar. Giok leluhur itu adalah nyawa keluarga Lin kami. Tidak boleh diserahkan begitu saja. benar sekali kakek. Hei, aku bahkan belum maju. siapa? Siapa lagi? Yo, ternyata hanya si keluarga Lin, si penyakitan. Berapa banyak trik sulap yang kamu tahu? Trik tingkat rendah seperti ini. Kamu tidak merasa malu memamerkannya di sini? Lin Xing, sulap membutuhkan bakat dan juga latihan bertahun-tahun. Tidak semudah hanya dengan mengucapkannya saja, bisa begitu saja. Cepat kembali ke sana. Diam. Ketua He sudah mengatakannya, trik sulap ini tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Apa yang kamu bicarakan di sini? Dasar memalukan? Ah Xing, Song Yun Xiao, jauh lebih kuat daripada kita semua. Jangan mencoba untuk menjadi pahlawan. Lin Xing, apa kamu sungguh bisa melakukannya? Yah, ayah sungguh berniat membiarkannya memecahkan ini? Diam. Aku merasa dia punya harapan. Menurut aturannya, setelah Linan kalah, biar aku yang memecahkannya. Tidak masalah kan? Karena kamu ingin segera tiada, aku juga tidak akan melarangmu. Akan kubuat perhitungannya untukmu. Wah, sangat galak juga ya. Persilakan Lu Fengxian masuk. Lu Fengxian sudah ada di sini. Kuda yang hebat. Biar aku, Lu Fengxian, yang menerimanya. Terpecahkan. Sudah terpecahkan. Ber, berhasil dipecahkan. Sudah terpecahkan. Sebenarnya trik apa yang dia gunakan? Kita semua telah tertipu olehnya. Ternyata dialah yang ahli trik yang sesungguhnya. Sudah kubilang, Ah Xing pasti bisa. Bukan begitu? Dia benar-benar berhasil memecahkannya. Trik mengubah rumput menjadi kuda milik Song Yun Xiao. Ternyata dia tidak pernah hanya sekadar beruntung. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Sungguh luar biasa. Trik milik Master Song pun bisa dia pecahkan. Keluarga Lin kalian benar-benar menyembunyikan kemampuan yang luar biasa. Trik yang terlihat sederhana itu
ternyata mengandung semangat juang yang sangat besar. Dengan kekuatan yang besar, dia memecahkan trik mengubah rumput menjadi kuda milikku secara paksa. Kemampuan dan teknik seperti ini, bahkan di seluruh dunia, tidak ada yang bisa menandinginya. Keluarga Lin kalian, bagaimana bisa memiliki jenius seperti ini? Bukankah sebaiknya kalian menyerahkan barangnya, lalu pergi? Katanya peringkat ke-8 dunia, tapi ternyata hanya segini saja. Cuma begini, beraninya kalian menginginkan lencana giok leluhur keluarga Lin kami. Segera kemas barang kalian dan pergi dari Hangzhou. Tadi, Master Song sengaja mengalah pada kalian. Dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika benar-benar bertarung, kalian tidak akan punya kesempatan. Apa maksudmu? Kau ingin mengingkari janji? Kepala keluarga Lin, pertandingan tadi sama sekali tidak adil. Anda tentu tidak ingin begitu banyak orang di sini mengatakan bahwa keluarga Lin kalian bisa menang karena Master Song mengalah, bukan? Kau, Karena kau belum menyerah, maka aku akan membuatmu kalah sampai kau benar-benar mengakuinya. Baik, aku ingin melihat bagaimana cara kalian menang. Asing. Lawanmu itu adalah orang peringkat 8 dunia, Song Yunxiao. Jika dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, kita akan... Benar, lawan-lawan Song Yunxiao, semuanya adalah ahli tingkat dunia. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Ayah, mari kita cari waktu lain saja. Kita juga harus mencari ahli tingkat dunia, mempertaruhkan semuanya pada dia. Itu terlalu berisiko. ahli tingkat dunia seperti itu. Siapa yang bisa kita undang? Ini, aduh, Sing. Masa depan keluarga Lin sepenuhnya bergantung padamu. Ya, Apa Lin Xing benar-benar tidak akan menang? Tidak mungkin. Song Yunxiao adalah peringkat 8 dunia. Dia mendapatkan itu dari pertarungan sungguhan. Bagaimana mungkin si penyakitan itu bisa menandinginya? Lagi pula aku merasa Lin Xing bisa menang. Tadi, dia berhasil mematahkan teknik rumput, menjadi kuda milik Song Yunxiao. Aku benar-benar mengira Lubu telah kembali, itu menunjukkan betapa kuat kemampuannya. Master Song. Selanjutnya Tuan bisa tampil dengan stabil. bagus sekali. Nah, bisa menjadi lawanku, hidupmu sudah tidak sia-sia. di hadapanku, kamu tidak punya hak bicara seperti itu. Cepat mulai saja. Aku memang sudah melihat banyak orang jenius, tapi hari ini akan kuberitahu padamu, kejeniusan hanyalah syarat dasar untuk bertemu denganku. Ini gelang baja tungsten. Apa? Ternyata satu buah gelang baja tungsten beratnya 100 pon. Dia memakai beban 800 pon sambil menunjukkan trik sulapnya. Beban 800 pon, dia sudah sehebat ini. Sekarang dia mengeluarkan seluruh tenaganya. Siapa yang bisa menang? Keluarga Shu bisa mengundang ahli seperti ini. Keluarga Lin benar-benar habis kali ini. Apa yang sedang dia lakukan? Jangan-jangan ini. Luar biasa, Master Song. Sekalinya dia bergerak, langsung mengeluarkan trik sulap tingkat dewa. Matahari terbenam di galaksi. Ini, Dalam sejarah sulap kuno, ini masuk peringkat 10 besar, kecuali leluhur keluarga Lin hidup kembali, jika tidak, tak akan ada yang menang. Ini matahari terbenam di galaksi? Kali ini kita pasti kalah. Aduh, Bisa melihat Master Song beraksi, benar-benar suatu kehormatan bagi kita. Hamha, sayang sekali lawannya terlalu lemah. sekarang giliranmu. Mainan anak-anak seperti itu, beraninya kamu pamerkan di depanku? Teknik perayaan panjang umur dewa tadi, kalian semua belum melihatnya dengan jelas. Sekarang perhatikan baik-baik. Sambutlah bidadari Danau Yaoci. Gerakan ini lagi. Para dewa telah tiba. Para dewa telah tiba. Aduh, Silakan kepala keluarga Shu. Naik ke langit. Trik sulap apa ini? Bahkan dia bisa mengundang bidadari untuk menari. Lin Xing hebat sekali, kekuatannya luar biasa. Dia juga pandai menyamar, kita semua tertipu olehnya.
Bagaimana bisa di dunia ini masih ada orang yang tahu trik sulap seperti ini? Inilah yang disebut trik sulap tingkat mitos. Banyak orang jenius yang bermimpi ingin mempelajari trik ini. Aku sudah melihat begitu banyak trik sulap, tapi hanya leluhur keluarga Lin dari 100 tahun lalu yang bisa menggunakan trik yang sangat sempurna seperti ini. Tak kusangka hari ini, Dot Malabudalana, aku bisa melihatnya dilakukan oleh seorang anak kecil. Kepala keluarga Lin, cucumu ini sungguh luar biasa. Sekarang aku mengerti. Sebelumnya dia menggunakan trik sulap ini untuk membuat kakak keduanya menghilang sampai keluar. Yang tadi itu adalah trik. Dewa mengucapkan selamat ulang tahun milik leluhur. Tapi, Kepalaku tadi hampir saja tiada. Ashing, Ini, Susiang yang dia. Tenang saja, aku tidak akan menghabisinya. Sial, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Peringkat ketiga, aliran utara, King Zhou keluarga, Yun peringkat 8 dunia. Bukankah kalian semua merasa diri kalian hebat? Bahkan melawan satu anak kecil saja, kalian tidak bisa menang? Apa gunanya aku mempekerjakan kalian? Sampah? Kalian semua adalah sampah. Aku mau bergerak demi keluarga Shu kalian, karena kamu telah memohon sambil berlutut padaku. Aku juga tidak pernah bilang pasti bisa menang. Tidak disangka kubu selatan keluarga Lin ternyata memiliki orang berbakat seperti ini. Benar kata orang, selalu ada orang yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Sepertinya, lebih baik aku pulang dan lanjut mempelajari trik sulap saja. Saya permisi. tak disangka. Aku malah kalah dari seorang bocah kecil. Keluarga Lin, saya pamit. Hei, jangan pergi. Apa uangku terbuang sia-sia? Dasar komplotan penipu. Kepala keluarga Shu, sesuai peraturan, bukankah seharusnya kamu menyerahkan trik sulap milik keluarga Shu kepada kami? Tenang saja, kami pasti akan membuat namamu semakin bersinar. Ayo, serahkan. Karena aku kalah, barang itu bisa kuberikan pada kalian. Anggap saja kalian sedang bantu aku menitipkannya sebentar. Dengar ya. Suatu hari nanti, aku akan mengambilnya kembali. Cepat atau lambat, kalian harus mengembalikannya padaku. Cepat pergi sana. Kepala keluarga Su, sampai jumpa lagi, ya. Ashing, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Jika bukan karena bantuanmu, warisan keluarga Lin kita mungkin sudah terputus sama sekali. Pertandingan sudah selesai. Mari semuanya nikmati hidangannya. Ayo pergi makan semuanya. Hei, tunggu sebentar. Apa kamu tidak ingat dengan apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang baru saja aku katakan? Aku bicara banyak sekali setiap hari. Mana mungkin aku bisa mengingat semuanya? Tadi sepertinya kamu bilang, asalkan aku bisa mengalahkan Lin Angqiang, kamu akan merangkak dan menggonggong seperti anjing. Hei, jangan begitu. Aku tadi, ayah, kamu, ini. Di depan banyak orang seperti ini, jika kamu menjilat ludah sendiri, itu hanya akan mempermalukan keluarga Lin kita. Lin Xing, kamu. Kiang Er, Ning Cheng memang mengatakannya tadi. Kata-kata harus bisa dipertanggungjawabkan. Lin Xing, walaupun hari ini kamu menyelamatkan seluruh keluarga Lin, tapi ayahku adalah paman ketigamu, jangan keterlaluan ya kamu. Ayah. Baiklah. Suasana keluarga kalian bagus sekali. Kepala keluarga Lin. Ini adalah apa yang layak kalian dapatkan? Dengan memegang kupon ini, kalian bisa pergi ke panggung besar Kyoto dan bersaing di atas panggung yang sama dengan para ahli sulap luar negeri. Selain itu, masih ada hadiah spesial lainnya, tapi hanya ada 4 kuota, kalian tentukanlah sendiri. Terima kasih Ketua He. Kompetisi sulap. Jika beberapa anak itu masih ada, seharusnya aku bisa bertemu mereka kan? Coba katakan, jika kali ini, bukan karena Lin Xing ini, keluarga Lin faksi selatan ini, pasti sudah akan lenyap. Benar sekali. Di usia semuda itu, dia sudah bisa mengalahkan peringkat ke-8 dunia. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Ashing, Jingjing. Ayo, cepatlah duduk di samping kakek.
Jingjing Ahsing, kemampuan kalian sudah terbukti oleh semua orang. Bukan hanya Liontin giok leluhur yang akan diberikan pada kalian di masa depan. Kalian juga harus mengurus berbagai urusan keluarga. Mereka yang mampu harus bekerja lebih keras. Kakek, sebenarnya untuk hal lainnya, aku tidak menginginkan apapun. Sedangkan aku hanya ingin menjaga Asing dengan baik. Karena memiliki kemampuan ini, nanti kalian harus memberikan usaha lebih untuk keluarga. Jingjing, apakah kamu masih menyalahkan paman ketiga? Apa yang paman ketiga lakukan sebelumnya tidaklah benar? Aku minta maaf kepadamu sekarang. Jingjing, kami tahu kami salah. Jangan salahkan kami lagi. Paman kedua juga ingin meminta maaf padamu. Anu, aku juga tahu aku salah. Kalian berjiwa besar, tolong maafkanlah kami. Jingjing, Asing, selamat untuk kalian. Meskipun mereka melakukan kesalahan, bagaimanapun juga mereka tetaplah keluarga. Maafkanlah mereka. Bagus-bagus sekali. Keluarga Lin kita dipenuhi orang berbakat. Melihat kalian bisa bersatu seperti ini, aku merasa sangat lega. Ayo kita minum bersama. Mari. Asing. Minumlah ini. Jingjing. Anan, untuk kompetisi sulap tingkat dunia kali ini, kamu yang akan memimpin tim pergi, kalian semua. Adalah masa depan dari keluarga Lin. Pastikan kalian membuktikan kemampuan kalian. Baik, kakek. Seperti orang yang belum pernah melihat dunia saja. Tapi, bisa berdiri di atas panggung dunia untuk menampilkan trik sulap adalah impian kita semua. Akhirnya hari ini impian itu akan menjadi kenyataan. Meskipun aku tidak berani mengharapkan gelar juara, tapi kita harus memberikan penampilan terbaik agar semua pesulap di dunia tahu tentang kehebatan trik sulap keluarga Lin kita. Kompetisi sulap dunia kali ini dinamai dengan nama leluhur kita. Kita harus berjuang sekuat tenaga. Jangan sampai mempermalukan nama keluarga Lin. Wah, akhirnya Anda datang juga. Apa? Bahkan Tuan Ketua saja sudah tahu tentang keluarga Lin kami. Ayo pergi cepat-cepat. Minggir. Master Sin, silakan masuk ke dalam. Siapa dia? Dia adalah Sing dari negara Tianzu. Mewarisi ilmu sulap India, peringkat nomor 1 di dunia. Tahun-tahun ini dia terus mengincar Daxia kita. 100 tahun yang lalu, leluhur keluarga Lin kita menekan dan mengalahkan mereka. Sayangnya, sang leluhur telah tiada demi menumpas penjahat, membuat warisan seni sulap kuno keluarga Lin terputus. Setelah itu, tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan mereka. Oh ya, ternyata dia adalah keturunan dari anjing tua itu. 100 tahun lalu, leluhur keluargaku ditekan oleh leluhur keluarga Lin. Aku telah tekun mempelajari sulap selama bertahun-tahun, hanya untuk membalas dendam masa lalu, dan membuat seni sulap kuno Daxia menjadi bahan tertawaan. Hari ini akhirnya impian itu terwujud. Lin Xing sudah tiada selama 100 tahun. Mengapa Daxia masih mengadakan kompetisi sulap global Lin Xing Cup? Benar-benar sangat lucu. Ini adalah tiket masuk kami. Gedungnya sudah penuh. Kembalilah ke tempat asalmu. Atas dasar apa? Ini adalah tiket masuk yang diberikan oleh wakil ketua Hekunan kepada kami. Apa kamu tidak lihat selain teman wanitanya? Master Sin juga membawa 3 ekor anjing. Kebetulan anjing-anjing itu menempati kursi kalian. Cepat pergi dari sini. Tunggu sebentar. Mengapa anjing-anjingnya boleh mengambil tempat duduk kami? Dia itu, Master Sin, peringkat nomor 1 di dunia. Memangnya kalian ini siapa? Sampai merasa pantas dibandingkan dengan anjingnya. Kami ini bagian dari kota Han keluarga Lin. Leluhur kami sendirian menghabisi iblis itu. Dia adalah pahlawan bangsa. Konferensi sulap kalian ini semuanya dinamai berdasarkan nama leluhurku. Apa kalian tidak tahu? Kota Han keluarga Lin, leluhur keluargamu itu memang sosok yang hebat. Tapi dia sudah tiada sejak 100 tahun yang lalu.
keluarga Lin yang sekarang hanyalah sampah yang tidak berguna. Kalian sama sekali tidak punya hak untuk ikut dalam kompetisi global ini. Cepat pergi sana. Kamu? Apa maksud ucapanmu itu? Apa yang mau kamu lakukan? Kalau bukan karena melihat nama baik keluarga Lin, aku pasti sudah menyuruh orang untuk menghajarmu keluar dari sini. Benar sekali, mengandalkan nama besar leluhur keluarga Lin, kamu pikir bisa numpang hidup selamanya? Cepat pergi dari sini, dasar makhluk yang lebih rendah dari anjing. Coba katakan sekali lagi. Begitu tunduk dan menjilat orang-orang negara Tianzu, tapi bersikap sangat keras terhadap bangsa sendiri. Daxia, bagaimana mungkin punya orang macam kalian ini? Dasar anjing yang tak punya harga diri. Kamu, Apa aku salah bicara? Leluhur keluarga Linku menghabisi iblis adalah agar orang Daxia bisa berdiri tegak. Tapi sekarang, dinasti Qing sudah berakhir, para penjajah sudah diusir keluar. Tapi kalian malah masih ingin berlutut. Benar-benar orang rendahan yang tidak punya tulang punggung. beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Pergi panggil bocah bernama Looking Boy itu ke sini. Aku ingin bertanya padanya, bagaimana dia mendidik bawahannya. Dasar bajingan, memangnya kamu siapa? Ketua Looking Bo, mana bisa sembarangan ditemui olehmu? Pergi beritahu Looking Bo, katakan bahwa kakak Singnya ada beberapa pesan untuk disampaikan kepadanya. Kakak Sing, Siapa itu kakak Sing? aku ingat presiden lu sudah lanjut usia, dan sudah tidak memiliki saudara lagi. Benar juga, aku tidak pernah mendengarnya. Looking Bo sangat merindukan kakaknya kakak Sing. Jika kalian tidak segera melapor, dan jika suatu saat nanti dia mengetahuinya, apa kalian tahu apa konsekuensinya? Bocah kecil, sebaiknya kau jangan membohongiku. Jika tidak, keluarga Lin kalian tidak akan pernah hidup tenang lagi. Diam dan tetaplah di sana. Kakak Sing, aku sangat merindukan saat-saat mengikutimu dan belajar trik sulap dahulu. Ini semua salahku yang tidak berguna, karena gagal melestarikan seni sulap ini, malah sebaliknya, ditekan oleh orang-orang dari negara Tianzu, dan terus ditindas selama bertahun-tahun ini. Ketua, ada seorang anak di luar yang bilang, kakak Anda ingin menyampaikan beberapa pesan. Di usiaku yang sekarang, mana mungkin aku masih punya kakak. Bocah sialan itu, apa-apaan soal kakak Sing itu, beraninya dia membohongiku. Siapa? Kakak Sing? Katanya itu dari kakak Sing. Cepat, segera bawa aku menemuinya. Baik. Ketua tidak keluar menemui kalian. Kalian sekelompok orang sampah, ternyata memang sedang berbohong. Kemari kalian. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak membiarkan kami masuk, dan sekarang kalian juga mau menyerang kami? Memangnya kalau aku menghajarmu kenapa? Kamu, Ini adalah lokasi kompetisi sulap dunia, acara yang sangat megah dan serius. Beraninya kalian datang dan membuat keributan? Jika tidak memberi kalian pelajaran, maka nantinya pasti akan makin banyak orang yang berani membuat onar. Sialan, aku sudah menahan sabar terhadapmu sejak tadi. Ayo ke sini. Ayo lawan aku. Sini. Habisi dia. Berhenti. Tuan Ketua, mengapa Anda datang ke sini? Beberapa berandal kecil keluarga Lin ini, mereka berani sekali membuat keributan besar di lokasi kompetisi kita. Ini jelas-jelas tindakan yang merendahkan asosiasi sulap kita. Hal sepele seperti ini sampai mengganggu Anda. Saya benar-benar minta maaf. Benar, Tuan Ketua. Terutama bocah sampah yang satu ini, dia bahkan berbohong padaku. Mengatakan bahwa dia memiliki seorang kakak. Ini adalah provokasi terhadap asosiasi sulap dan bahkan merupakan penghinaan bagi Anda. Dia harus dihukum berat. Benar? bukan seperti itu Tuan Ketua. Saya, Xia Baichai. Usianya sudah 100 tahun, tapi masih tampak sangat muda. Ilmu awet muda yang kuajarkan padamu, kamu melatihnya dengan cukup baik ya. Bocah sampah, berani sekali kamu bicara begitu. maafkan kami, Tuan Ketua. Adik saya masih kecil, mohon jangan masukkan ke dalam hati. Tuan Ketua, adik saya tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dia sudah terbiasa bicara sembarangan di rumah. Saya mohon Anda jangan marah. Sing, cepat. Minta maaf pada Tuan Ketua. Xiao Baichai, sudah lama tidak bertemu. Sini, aku elus kepalamu. Aku akan menghabisimu. Kamu. Xiao Baichai, kamu sudah semakin tua. Di seluruh dunia ini, hanya kakak Sing yang memanggilku Xiao Baichai. Nah, cepat katakan padaku, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Aku mengetahuinya di dalam mimpi. Dia memintaku memberitahumu. Selama bangsa Daxia masih ada, Warisan seni pertunjukan kuno tidak akan terputus. Bangsa Daxia saya mungkin dulu tertinggal, Tapi pada akhirnya akan berdiri di jajaran depan dunia.
Benar sekali. Itu adalah kata-kata yang pernah diucapkan Kakak Sing. Kakak Sing, ini semua karena ketidakmampuanku. Dia sudah tahu kamu akan berkata begitu. Dia juga memintaku memberitahumu. Daxia mengalami gejolak selama puluhan tahun, sehingga beberapa warisan yang terputus adalah hal yang sangat wajar terjadi. Di bawah situasi seperti itu, kamu bisa menjadi ketua asosiasi sulap dan menjaga sisa warisan seni pertunjukan kuno. Itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Kamu adalah muridnya yang paling berprestasi. Katakan padaku, Kakak Sing, apalagi yang dia katakan? Tidak ada lagi. Dia khawatir kamu akan berpikiran sempit, dia merasa tidak tenang, maka dia datang lewat mimpi untuk berpesan kepadamu. Guru dari Tuan Ketua ternyata adalah leluhur keluarga Lin. Maka Kakak Sing. Kakak Sing adalah leluhur keluarga Lin. Terima kasih anak muda, aku pasti akan mengingat nasihat dari Kakak Sing, agar ada penerus untuk trik sulap kuno ini dan mengembalikan kejayaannya seperti dulu. Iya. Ikut aku. Ikut aku. Tuan Ketua, kami juga ingin masuk. Tapi ada seseorang yang menghilangkan tiket kompetisi kami. Bahkan dia bilang, kami bahkan tidak lebih baik dari anjing milik Sing. Dan melarang kami masuk. Ini adalah tiket kompetisi yang dikeluarkan oleh asosiasi sulap. Kenapa kamu tidak membiarkan mereka masuk? Ini salah paham, ini hanya salah paham. Peraturan kompetisi jelas melarang membawa hewan peliharaan. Lalu kenapa anjing milik Sing bisa masuk? Kalian bersikap rendah diri kepada orang luar, tapi bersikap sewenang-wenang kepada orang sendiri. Apakah biasanya begitu caraku mendidik kalian bersikap? Tuan Ketua, kami tahu kami salah. Mohon ampuni kami. Asosiasi sulap membutuhkan manusia, bukan anjing seperti kalian. Kalian resmi dipecat. Tuan Ketua, kami sudah bekerja di asosiasi ini selama bertahun-tahun. Meskipun tidak berprestasi, kami sudah bekerja keras. Tolong ampuni kami. Benar, benar. Ampuni kami kali ini. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan ada hari lain bagi kalian. Ayo, ikut denganku. Kami tidak berani lagi. Saya mohon padamu beri aku satu kali. Seret mereka keluar. Kesempatan lagi. Tuan Ketua, saya mohon beri kami satu kesempatan lagi. Tuan Ketua. Bagi kalian. Silakan. Hadirin sekalian, saya sudah mengosongkan areanya. Silakan duduk dulu. Sesaat lagi akan ada yang memandu pertandingannya. Saya di sini mengucapkan semoga sukses agar kalian menjadi juara. Saya permisi dulu. Sihir asing? Bahkan berani tampil di tempat semulia ini? Benar-benar konyol. Asing. Ekspresi apa itu? Ini adalah Master Sing, peringkat 1 dunia. Memangnya kamu siapa? Apa hakmu mencampuri urusan kami? Keluarga Wang dari Wang Hailong. Ini adalah adikku, Wang Haiyang. Keluarga pesulap, selama 5 tahun berturut-turut, telah menjadi peringkat 1 tingkat nasional. Keluarga Wang. Ya. Ternyata kamu punya sedikit wawasan. Kalian sendiri dari mana? Kami adalah kota Hang dari keluarga Lin. Oh. Jadi kalian dari Hangzhou dan keluarga Lin ya? Hanya mengandalkan nama besar dari leluhur saja, kalian sudah benar-benar menganggap diri sendiri sebagai keluarga pesulap tradisional. Berani-beraninya tidak sopan pada Master Sing. Itu karena leluhur kalian memilih cara tiada yang bagus. Jika tidak, keluarga Lin kalian itu bukan apa-apa. Benar sekali. Sulap tradisional itu hanyalah sebuah trik murahan yang tak pantas. Sama sekali tidak layak disandingkan dengan sulap modern. Jika berani tidak sopan lagi pada Master Sing kami, aku akan membuat keluarga Lin kalian tenggelam selamanya. Terutama kamu, sampah kecil. Dasar kamu kurang ajar. Beraninya kamu menghina leluhur keluarga Lin kami. Apa kamu mau habis di tanganku? Beraninya kamu menghina leluhur keluarga Lin? An Qiang, jangan impulsif. Selamat datang di Linking Cup 5 tahunan, kompetisi sulap global. Asosiasi telah menyiapkan hadiah yang memiliki makna sangat istimewa bagi pemenang kali ini. Apa? Kenapa hadiahnya ditutup kain? Hadiah yang dikeluarkan asosiasi pasti sangat luar biasa.
Ini adalah gelangku. Sepasang gelang giok kaisar ini sangatlah berharga. Dan pemilik aslinya memberikan makna yang luar biasa pada benda ini. Sebab, dia adalah pewaris terakhir dari seni tradisional Daxia. Dia adalah pahlawan nasional, leluhur keluarga Lin, yaitu Lin Xing. Apa? Ini barang peninggalan leluhur? Duduklah. Kudengar warisan seni tradisional tersembunyi di dalam peninggalan leluhur keluarga Lin. Bukankah itu berarti, dengan mendapatkan sepasang gelang ini, ada kesempatan untuk mendapatkan warisan seni tradisional tersebut? Seni tradisional Daxia pernah mengalahkan sulap luar negeri. Jika warisannya muncul kembali, pasti bisa memulihkan kejayaan masa lalu. Meskipun harapan sangat kecil, tapi dalam kompetisi ini, kita harus berjuang sekuat tenaga. Lakukan yang terbaik untuk mengambil kembali barang peninggalan leluhur. Xiao Baicai, kamu mengeluarkan gelang ini. Pasti ingin memancing pesulap Daxia untuk mengalahkan Xing kan? Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Beberapa hal, sudah saatnya untuk dimunculkan kembali. Di antara kalian di Daxia, tidak ada yang layak memiliki sepasang gelang ini. Gelang-gelang ini milikku. Semua ini adalah milikku. Master Xin, apa maksudmu? Aku selalu mengingat penghinaan yang diterima seniorku. Sejak kecil aku bersikeras melatih sulap, tidak berani bersantai barang sedikit pun. Semua demi menginjak-injak pertunjukan Daxia. Kini aku adalah nomor 1 di dunia, namun aku belum memiliki kenang-kenangan yang cocok. Barang-barang ini sangatlah cocok. Master Xin, jika kamu ingin memilikinya, maka kamu harus menang dalam pertandingan ini. Mengambilnya seperti ini, tidak sesuai dengan aturan. Daxia, apa masih ada orang yang bisa mengalahkanku? Karena tidak ada, kenapa aku tidak boleh mengambilnya? Xing ini sungguh terlalu sombong. Nomor 1 di dunia, bukankah dia berhak untuk sombong? Kalau menurutku, trik kuno ini hanyalah pertunjukan jalanan biasa. Tidak pantas dipamerkan, dan memang seharusnya dilibas oleh sulap modern. Kalian orang amatir yang baru belajar, hanya layak belajar sulap biasa, sebab seni trik kuno ini diberi lihat pun kalian tidak akan paham. Apa gunanya bicara besar? Kalau punya kemampuan, kalahkanlah Master Xin dan ambil kembali warisan leluhurmu itu. Benar, sampah yang bahkan tidak bisa melindungi warisan leluhurnya sendiri, punya hak apa kamu di sini? Membual seperti itu? Kamu? Trik kuno bukan hanya sekadar warisan, tapi juga merupakan harta nasional. Jika sampai Xing mengambil warisan leluhur kita, maka itu akan menjadi aib bagi Daxia. Oleh karena itu kali ini, kita harus mengambil kembali warisan leluhur. Tenang saja. Barang-barang milik Daxia tidak akan bisa mereka bawa pergi. Master Xin, tolong hargai dirimu sendiri. Baiklah. Mari kita ikuti aturanmu. Kamu adalah yang terkuat di Daxia saat ini. Mari bertanding denganku. Di sini, oleh Daxia, asosiasi sulap diselenggarakan, Lin singkap di panggung pertandingan sulap dunia. Master Xin, jika Anda ingin bersaing, maka ikuti aturannya. Tidak bisa. Aku sudah tidak sabar lagi sekarang, ingin mendapatkan kedua gelang itu. Aku ingin menantang asosiasi sulap Daxia kalian. Kenapa? Kalian tidak berani? Sekelompok pengecut yang tak berguna. Lin Xing sudah tiada, kalian semua hanya sampah. Terutama Anda, yang selalu mengatakan bahwa Anda adalah penerus Lin Xing. Tapi apa hasilnya? Bahkan tantanganku saja tidak berani diterima. Menjadi penerusnya, Anda tidak layak. Tuan Ketua, meskipun dia nomor 1 di dunia, tapi Anda adalah penerus leluhur, keluarga Lin kita, terlebih lagi Anda adalah ketua asosiasi sulap Daxia, kita tidak bisa membiarkan dia menginjak-injak harga diri Daxia, kita begitu saja kan? Benar, di wilayah Daxia. Beraninya dia menantang wibawa Daxia kita. Apa dia pikir Daxia tidak punya orang hebat lagi? Kenapa? Sekarang seluruh dunia memperhatikanmu. Jika kamu tidak berani menerima tantangan ini, itu sendiri sudah berarti kekalahan. Sudah keterlaluan? Rasanya ingin maju ke sana dan merobek mulutnya itu. Diam. Apakah ini tempat untuk bicara sembarangan? Xing, jika kamu yang menghadapinya, apakah kamu yakin bisa menang? Xing masih seorang anak-anak. Mana mungkin bisa menjadi lawan Xing? Benar juga. Sepertinya aku terlalu banyak berharap. Tapi aku benar-benar tidak rela. Kalau tidak berani bertanding, cepat pergi dari sini. Baik, pertandingan ini aku terima. Baiklah, jika kalian kalah, kalian harus mengakui kepada seluruh dunia bahwa trik kuno dari Daxia milikmu tidak lebih baik dari sulap milik negara Tianzhu. Selain itu, pusaka leluhur keluarga Lin akan menjadi rampasan perangku. Aku akan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa trik kuno Daxia hanyalah sampah. Lalu bagaimana jika kamu yang kalah? Aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa sulap milik negara Tianzhu milikku. Tidak sehebat trik kuno Daxia, aku juga akan berlutut di depan papan nama peringatan Lin Xing dan melakukan sujud duka. Baiklah, kuharap kamu menepati ucapanmu.
Andai saja dulu aku bisa mewariskan ilmu ini, maka perselisihan hari ini tidak akan pernah terjadi. Namun kedepannya, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Demi keadilan dan transparansi, kami akan memulai pemungutan suara global. Kedua belah pihak masing-masing tampil satu kali, dan yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi pemenangnya. Kamu adalah satu-satunya murid Lin Xing, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Kakak Sing, aku tidak akan pernah membiarkan pusakamu jatuh ke luar negeri, apalagi membiarkan orang asing menginjak-injak harga diri Daxia milikku. Kedua belah pihak akan menentukan hak pilih melalui undian pingsut. Tidak perlu. Aku menyukai budaya hormat pada yang tua dan cinta pada yang muda yang dimiliki Daxia kalian, biarkan saja dia yang mulai lebih dulu. Xiao Bai Cai, cukup lakukan yang terbaik. Jangan merasa terbebani. Aduh, ini. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apa dia berencana untuk menyanyi opera? Trik kuno memang tidak punya masa depan. Dia sudah kehabisan akal dan mulai belajar seni opera. Kalian begitu memuja sulap luar negeri, kenapa tidak kalian jadikan saja orang asing itu sebagai ayah kalian? Kamu, beraninya kamu mempermalukan aku. Aku tidak tertarik. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa budaya Daxia kita sangat luas dan mencakup segalanya, dan trik sulap pun tentu sama saja. Naga 8 langkah. Ini adalah naga 8 langkah. Ya Tuhan, ternyata ini naga 8 langkah. Astaga, naga 8 langkah ternyata sungguhan. Naga 8 langkah. Sangat ajaib. Aku menantikannya. Apa itu naga 8 langkah? Naga 8 langkah adalah langkah kaki orisinal ciptaan leluhur. 8 langkah jatuh, sang naga langit muncul. Tapi di dalamnya mengandung 64 jenis perubahan. Artinya, tidak ada seorang pun yang tahu akan seperti apa naga langit yang terakhir itu. Bukankah itu berarti kita pasti menang? Ketua bisa menunjukkan trik ini, dia pasti akan menang. Bagus sekali. Sudah lama aku ingin memukul wajah pria sombong itu. Sekarang mari kita lihat apa dia masih bisa angkuh. Wah, ternyata benar-benar naga 8 langkah. Inilah yang dinamakan naga 8 langkah. Ini sungguh luar biasa. Seni macam apa ini? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Beberapa saat yang lalu, sepertinya aku benar-benar melihat seekor naga. Mungkinkah ini adalah seni kuno dari Daxia kita? Kalian orang-orang yang belajar sulap, sama sekali tidak mengerti daya tarik seni ini. Sulap itu hanyalah bantuan dari alat, yang hanya bertujuan membohongi penonton, tapi seni ini bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Naga 8 langkah memang hebat. Seandainya kamu bisa berlatih hingga jenis ke-30 ke atas, bukan hanya aku, di seluruh dunia ini, tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Sayangnya, kamu hanya berlatih sampai jenis ke-9. Kamu sama sekali tidak mengerti seni Daxia. Aku berkata, biarkan seluruh bumi ini diwarnai dengan warna hijau. Membuat seluruh bumi menjadi hijau? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini kan ubin lantai. Dia tidak mungkin berpikir untuk membuat rumput tumbuh di atas ubin ini kan? Semuanya menjadi hijau. Mana mungkin rumput bisa tumbuh di atas ubin? Ternyata benar-benar berubah menjadi hijau. Mana mungkin Sing bisa dibandingkan dengan ketua? Bagaimana itu bisa terjadi? Hebat sekali. Ternyata dia benar-benar membuat rumput tumbuh di ubin. Mengenai naga 8 langkah, meskipun aku belum selesai mempelajarinya, tapi untuk mengalahkanmu, itu sudah cukup. Bisa mempraktikannya sejauh ini dengan warisan yang tidak lengkap, itu membuktikan betapa besarnya usaha yang telah kamu berikan. Tapi untuk mengalahkanku, kamu masih jauh tertinggal. Apa sih maksud dia? Di hadapan Tuan Ketua, dengan trik sulap tingkat tinggi seperti ini, apa dia masih berpikir bisa menang? Anciang, warisan sulap negara Tianzhu sangatlah kuno, sangat mungkin baginya untuk memiliki beberapa trik andalan yang tersimpan. Lalu kita harus bagaimana? Benda peninggalan leluhur keluarga kita sama sekali tidak boleh sampai diambil oleh orang asing? Dia tidak akan bisa mengambilnya. Kupikir kau punya kemampuan itu, tapi kau benar-benar mengecewakanku. Dengan kemampuan sekecil ini, kau sama sekali tidak pantas menjadi murid Lin Xing. Trik kuno Daxia milik kalian, hanya pantas aku injak-injak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Trik sulap Tuan Ketua, ternyata bisa dipatahkan secepat ini? Haruskah benda peninggalan leluhur
benar-benar akan dibawa ke luar negeri? Tidak. Dia bahkan belum menunjukkan sulapnya. Lagi pula kemenangannya akan ditentukan melalui pemungutan suara. Sebelum hasilnya keluar, kita semua masih memiliki peluang. Sekarang gelang Linsing ini adalah milikku. Apa maksudmu? Orang-orang Daxia tidak terima kekalahan, ya? Master Sin, sesuai dengan aturan perlombaan, Anda harus menyelesaikan pertunjukan sulap Anda lebih dulu, dan orang yang mendapatkan suara terbanyak, baru bisa mendapatkan benda peninggalan Master Lin. Kalian masih belum menyerah juga? Baiklah, kalau begitu aku akan menuruti kemauan kalian. Juga biarkan kalian yang berwawasan sempit ini melihat keajaiban sulap. Hah, Xiao Baicai kalah. Apa yang terjadi? Kenapa gerakan di dalam cermin bisa berbeda begitu? Benar juga. Rasanya seperti ada dua orang yang sedang menari. Mungkinkah dia akan memunculkan seorang manusia dari dalam cermin? Di bawah pengawasan semua orang, sama sekali tidak mungkin ada kecurangan. Ini sungguh luar biasa. Ada apa? Begini saja sudah berakhir? Kukira akan sangat ajaib, ternyata hanya begini saja. Kamu kalah, cepatlah pergi dari sini. Kalah? Aku tidak pernah kalah. Hanya mainan murahan seperti ini bahkan tidak sebanding dengan kulit luar sulap kuno Tiongkok hebat milikku. Dengan apa kamu mau menang? Jika ini saja bisa menang, aku hanya bisa bilang kalian orang asing ini sama sekali tidak punya semangat kompetisi. Sekelompok orang berwawasan sempit. Kalian sama sekali tidak mengerti sulap. Kali ini aku tidak mengizinkanmu pergi. Tapi, kita berdua, berasal dari dunia yang berbeda, sudah takdir kita tidak akan ada hasilnya. Jika kamu tidak bisa pergi ke duniaku, maka aku yang akan datang ke duniamu untuk menemanimu. Ternyata dia benar-benar memunculkan seseorang. Sudah kubilang kan, sulap milik Master Sin. Mana mungkin sesederhana itu. Ini lebih dari sekadar sulap. Baru saja, Master Sin juga menampilkan kepada kita sebuah pertunjukan drama panggung. Tak disangka kekuatan orang itu ternyata sekuat ini, kita mungkin akan kalah. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk melindungi gelang leluhur ini. Kakak Nan. Bagaimana kalau... Kakak Nan. Hah? Bagaimana kalau... Kamu sudah gila ya? Kemari, ini adalah kompetisi sulap global. Jika Sing memenangkan pertandingan ini, namun terjadi sesuatu padanya di wilayah Gretsia, maka seluruh Gretsia akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Kakak Nan, apakah benar-benar tidak ada cara lain lagi? Saat ini pesulap terkuat di Gretsia adalah Tuan Ketua. Jika dia saja kalah, aku juga tidak tahu siapa lagi yang bisa menang. Jika bukan karena leluhur kita, demi kepentingan bangsa, mana mungkin ada orang yang berani merendahkan kita seperti ini? Tenang saja, milik Gretsia kita tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Bagus. Bagus, luar biasa, sangat luar biasa. Ini benar-benar sangat luar biasa. Sangat hebat. Apa yang kalian sombongkan? Jika orang asing yang menang, yang akan terhina hanyalah martabat Gretsia kita. Seni itu tidak mengenal batas negara.
Kami bertepuk tangan demi seni. Apakah ada masalah? Pembawa acara, pemungutan suara sudah bisa dimulai. Ya. Saluran pemungutan suara sekarang telah dibuka. Dengan suara sebanyak ini, kita pasti menang. Siapapun pemenangnya nanti, selama benda pusaka leluhur tidak jatuh ke luar negeri, kita punya kesempatan untuk mengambilnya kembali. Kalian lihat itu? Dasar kalian penipu asing, inilah pesona dari sulap kuno Daxia. Kalian tidak akan pernah bisa melampauinya, cepatlah pergi dari sini. Inikah etiket orang Daxia? Negara Tianzu sudah membuat banyak sekali lelucon dan seluruh dunia sudah menganggapnya sebagai lelucon. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Kurasa itu bukan masalah. Sing, kamu kalah. Sebaiknya kamu pergi saja. Daxia tidak menyambutmu. Apa aku kalah? Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik siapa yang sebenarnya kalah. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba posisinya berbalik? Benar, padahal baru saja kita menang. Apa jangan-jangan ada kecurangan di sini? Tadi itu hanya data dari dalam negeri, data dari luar negeri memang sedikit lambat. Kenyataannya membuktikan, sulap kuno Daxia rapuh dan mudah dikalahkan. Tidak akan ada masalah. Tenang saja. Dahulu, leluhur keluarga Lin berhasil mengalahkan semua orang dari negara Tianju kami, dan suasana di lokasi pun hening seperti saat ini. Suara keheningan ini sungguh sangat merdu. Maafkan saya, ini salah saya. Karena telah mengecewakan harapan semua orang. Cao Baicai, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Gagal sekali bukanlah apa-apa. Daxia kita pernah gagal berkali-kali. Tapi pada akhirnya kita selalu berdiri di jajaran terdepan di dunia. Sama halnya dengan sulap ini. Benar, kami orang-orang Daxia tidak pernah takut akan kegagalan. Kami akan selalu ingat penghinaan hari ini, yang akan menjadi sebuah dorongan bagi kami. Apapun yang hilang dari kami hari ini, di masa depan, akan kami rebut kembali sepenuhnya. Meskipun trik kuno Daxia kembali diwariskan, itu hanyalah sesuatu dari 100 tahun yang lalu. Sedangkan sulap, setelah perkembangan selama 100 tahun ini, sudah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Diberi waktu 100 tahun lagi pun, kalian tidak mungkin bisa melampauinya. Orang asing ini sungguh sombong sekali. Aku ingin sekali maju dan menghajarnya. Aku tahu kalian tidak terima, aku bisa memberi kalian kesempatan. Siapapun yang ada di sini, boleh maju untuk menantangku. Jika ada satu orang saja yang bisa menang dariku, maka dianggap Daxia yang menang. Aku hampir lupa. Bahkan keluarga terkuat di Daxia, semuanya belajar tentang sulap luar negeri dari kami, lantas dengan apa kalian bisa menang dariku? Biar aku saja. Xing. Apa kamu sanggup? Dia itu nomor 1 di dunia. Benar, Xing, jangan memaksakan dirimu. Tenang saja. Apa yang sedang dia lakukan? Mau menantang Xing? Dia itu nomor 1 di dunia. Bahkan Tuan Ketua, bukanlah tandingannya. Kamu? Apa Daxia sudah kehabisan orang? Sampai-sampai membiarkan seorang bocah maju untuk bertanding denganku? Meski kamu belajar sejak dalam kandungan, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Meskipun dia hanyalah seorang anak kecil, tetapi dia mampu bangkit saat ini. Dengan keberanian yang dimilikinya ini, dia sudah berhasil mengalahkan kita semua. Iya, benar. Ternyata sekarang, kita memang tidak ada apa-apanya dibanding dia. Kak, mari kita maju. Aku, dari Daxia, tidak pernah sekalipun membiarkan seorang anak berdiri di garis depan. Iya, walaupun Xing adalah idolaku. Tapi demi Daxia, kita harus berani melangkah maju. Tepat sekali. Xing, kalian tidak perlu melakukan ini. Kalian adalah harapan bagi Daxia. Aku percaya suatu hari nanti, kalian pasti bisa memulihkan kejayaan Daxia. Untuk menghadapinya, tidak perlu menunggu hari esok. Apa kamu yakin bisa menang? Cao Baicai, sejak kapan kamu berani meragukanku? Nada bicara ini. Ketua yang terhormat, biarkan kami yang maju. Meskipun kita mungkin tidak menang, kita harus membuat orang asing itu tahu bahwa harga diri Daxia tidak boleh direndahkan begitu saja. Benar. Iya. Bagaimana bisa kami terus bersembunyi di belakang seorang anak kecil? Tidak. Biarkan dia yang maju. Apa yang sedang dipikirkan ketua? Jika terus bertanding, kita hanya akan semakin mempermalukan diri sendiri. Sudah lama sekali Dahli, Daxia tidak mengalami penghinaan seperti hari ini.
Ketua yang terhormat, Anda tidak salah bicara, kan? Dia hanyalah anak kecil, mana mungkin dia bisa menang? Aku bilang biarkan dia yang maju. Gadis kecil, apa kamu sungguh ingin menantangku? Kalau begitu katakan, bagaimana rencanamu untuk mengalahkanku? Baik. Karena kamu bertanya dengan sungguh-sungguh, maka aku akan memberimu sebuah pelajaran. Permainan sulap yang buruk bisa membuatmu celaka loh. Ayo. Wang Yujie, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali duduk. Hei. Sembarangan menyela permainan orang lain. Apakah ini yang disebut negara Tianzu? Sang pesulap hebat sebagai profesionalisme kerja. Aku ingin lihat, trik sulap macam apa yang bisa kamu lakukan. Pergilah. Kembalilah ke dunia asalmu. Ya. Cepat lihat. Suasana di dalam cermin sudah berubah. Ini, apa yang sedang terjadi? Itu kan properti sulap milik Sing. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Menggunakan properti sulap orang lain untuk melakukan trik sendiri, ini pertama kalinya aku melihat cara main seperti ini. Sing memunculkan orang, jangan-jangan asing akan melenyapkan orang itu? Bagaimana ini mungkin? Dia itu kan wanita miliknya Sing. Bagaimana mungkin dia mau mendengarkan perintah orang lain? Sebenarnya apa yang dia lakukan? Kenapa aku merasa sedikit tidak mengerti situasinya? Wang Yujie, cepat kembali ke sini. Maafkan aku, ada seseorang yang memanggilku. Cepat-cepat. Lihatlah, dia sudah menghilang. Dia masuk ke dalam cermin. Ternyata dia benar-benar masuk ke dalamnya. Dia benar-benar melenyapkan orang itu ke sana. Ini. Bagaimana mungkin terjadi? Lagi pula dia menggunakan properti milik Sing. Bukankah ini sama saja mempermalukan Sing? Benar sekali. Halo? Kita memang harus memberi pelajaran pada orang sombong itu. Kalian melihat jelas apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Sing, apakah kamu sudah kembali? Ketua, kamu tahu tentang trik ini? Ini adalah teknik yang diciptakan guruku, menggunakan jurus lawan untuk membalas mereka. Dengan keahlian unik ini, entah sudah berapa banyak pesulap yang dikalahkannya dulu. Apa? Ternyata, ada yang bisa melakukan trik milik Master Lin. Mungkinkah Master Lin mewariskan ilmunya lewat mimpi? Mana orangnya? Mana dia? Kemana kamu menyembunyikannya? Cepat suruh dia keluar. Kenapa kamu diam saja? Kalau kamu sehebat itu, munculkan dia lagi saja. Benar juga, sulap memunculkan orang. Bukankah itu keahlianmu? Kenapa sekarang tidak mempan? Trik sulap sendiri berhasil terbongkar. Sungguh memalukan. Ayo cepat tunjukkan. Aku ingin melihatnya sekali lagi. Kamu. Jangan terburu-buru. Ini baru saja dimulai. Tadi itu aku hanya membongkar sulapmu. Sekarang barulah pertunjukanku yang sebenarnya. Apa? Tadi itu belum dihitung pertunjukan? Jika itu tidak dihitung, lalu sulap yang kami pelajari, memangnya apa? Padahal dia sudah menang. Sing, kenapa masih mau beraksi lagi? Bagaimana kalau gagal? Hei, aku percaya pada Asing. Dia pasti bisa melakukannya. Benar. Aku juga percaya padanya. Ya, aku juga percaya. Hanya saja aku tidak ingin ambil risiko. Ciao Bai Cai, bawakan aku seutas tali. Tali? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Benar sekali. Baiklah. Apa yang akan dia tampilkan? Sampai butuh seutas tali segala. Hei, dia kan orang dari keluarga Lin kalian. Dia mau main sulap apa? Jika kami tahu, aku pasti akan jadi orang pertama yang menghabisi orang tak berguna ini. Mana mungkin menunggu sampai sekarang? Tunggu sebentar. Aku pernah melihat di buku kuno. Sepertinya ada teknik yang mirip. Tapi sulap itu terlalu tingkat tinggi. Bahkan 100 tahun yang lalu pun, tidak banyak orang yang bisa memperagakannya. Jangan-jangan. Lihatlah baik-baik. Tidak, ini tidak mungkin. Di Great Xia saat ini, bagaimana mungkin masih ada orang yang bisa melakukan trik ini? Hari ini Ibu Suri mengadakan pesta persik. Aku ingin mencicipinya. Apa kamu berani ikut denganku? Tidak. Aku tidak mau pergi. Oh, ya sudah kalau begitu. Aku hanya bisa meminta bidadari untuk mengirimkannya ke bawah. Tali turunlah.
Ibu Suri, aku ingin makan buah persik. Wah, bidadari mengirimkan persik? Keajaiban macam apa ini? Sungguh menakjubkan. Dibandingkan dengan ini, sihir dari Sing sama sekali tidak ada apa-apanya. Ternyata benar-benar itu. Kakak Sing, apa kamu lihat itu? Trik kuno Gretsia ini, warisannya telah muncul kembali. Coba Icai, cicipilah. Baik. Kak, kamu juga cicipilah. Bagus. Buah persik tahun ini sangat harum. Memetik persik dari langit. Trik ini, bukankah sudah lama menghilang? Kamu, bagaimana bisa kamu mempelajarinya? Kenapa? Apa kamu juga mau mempelajarinya? Aku? Ibu Suri bilang, dia menyukai teman wanitamu, ingin menjadikannya pelayan di sisinya, dan bertanya apakah kamu setuju. Tidak, aku tidak setuju. Baiklah kalau begitu. Kesempatan sebagus ini, malah kamu sia-siakan. Kalau begitu naiklah dan jemput dia sendiri. Aku menjemputnya? Tidak, aku tidak mau pergi. Hei, bukankah tadi kamu sangat sombong? Kenapa sekarang jadi tidak berani melakukan ini dan itu? Jangan harap bisa menipuku. Trik sulap kuno Daxia milikmu itu, bisa membuat orang menghilang setelah dikirim ke atas. Ya sudahlah, kalau begitu aku akan meminta Ibu Suri menurunkannya untukmu. Bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana aku bisa ada di sini? Kenapa pakaianku sudah berganti? Aku kalah. Menang! Kita menang! Benar sekali. Kita memang sudah menang, tapi kita juga akhirnya berhasil mengambil kembali pusaka leluhur kita. Aduh, seni sulap ini benar-benar luar biasa. Aku sudah memutuskan, mulai sekarang, aku juga akan belajar seni sulap. Aku juga akan menjadi ahli sulap. Benar, aku juga akan berdiri di panggung internasional untuk menunjukkan kepada seluruh dunia budaya warisan bangsa Daxia kita. Kalian bisa menjadikanku sebagai guru, aku pasti akan mengajari kalian dengan baik. Jika kamu bisa mengajariku cara memetik buah di atas langit, menjadikanmu guruku bukanlah hal yang mustahil. Bagus kalau kamu sadar diri. Meskipun trik sulapmu sangat mendalam, tapi warisan trik sulap Daxia sudah terputus. Hanya dengan 2 gerakan ini, kamu belum bisa menjadi seorang ahli. Bakatmu sangat tinggi, jika tanpa bimbingan guru ternama, maka itu akan sangat sia-sia. Kamu bisa memilih untuk berguru kepada Sing. Benar sekali. Aku bisa mengajarkan semua sihir tingkat tinggi, Tianzu kepadamu, dan membiarkanmu menjadi nomor 1 di dunia pada periode berikutnya. Lalu apa? Sebagai gantinya, aku harus mengajarkan 2 jenis trik sulap itu kepadamu? Tidak perlu, asalkan kamu keluar dari Daxia, dan menjadi bagian dari negara Tianzuku, itu sudah cukup. Kamu tidak layak, Tianzu. Bahkan jauh lebih tidak layak. Baru saja kamu bilang warisan Daxia kami telah terputus, dan sihir Tianzu. Kalian, setelah berkembang selama 100 tahun, sudah jauh melampauinya. Tapi sekarang aku beritahu kamu, jangankan 100 tahun, diberi waktu 500 tahun pun, kalian tidak mungkin bisa melampaui trik sulap kuno Daxia. Benar, dasar kamu monyet asing, belajarlah perlahan. Seumur hidupmu ini, jangan harap bisa merasa bangga lagi. Kamu. Aku memang kalah, tapi suatu hari nanti, aku akan kembali menginjakkan kaki di tanah Daxia, dan merendahkan trik sulap kalian di bawah kakiku. Hari itu tidak akan pernah ada, karena dalam waktu dekat, Daxia akan memiliki pesulap yang tak terhitung jumlahnya, yang pergi ke Tianzu untuk membuat sihir kalian menjadi sesuatu yang memalukan dan sampah. Benar, kalian tunggu saja untuk dihancurkan. Saat itu tiba, suasananya pasti akan menjadi sangat hening. Warisan trik sulap Daxia telah terputus. Hanya dengan 2 trik ini, kalian tidak akan bisa melakukannya. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kita pergi. Tunggu sebentar. Bagus sekali. Pilihan cerdas untuk mengikuti arus. Hanya bergabung dengan Tianzu adalah pilihan yang paling tepat. Hah? Kamu terlalu banyak berharap. Aku hanya ingin mengingatkanmu, masih ada satu hal lagi yang belum selesai. Benar, kamu sendiri yang pernah bilang,
Jika kalah, kamu akan berlutut di hadapan papan nama leluhur keluargaku sambil memakai pakaian berkabung. Kenapa? Apa kamu berniat untuk ingkar janji? Master Sin, hal ini disaksikan oleh sorotan kamera di seluruh dunia. Menurutku, seharusnya Anda tidak akan menarik kata-kata Anda, kan? Karena aku sudah mengatakannya, maka aku pasti tidak akan mengingkarinya. Beberapa hari ini, aku akan tinggal di Daxia. Kalian bersiaplah, dan hubungi aku kapan saja. Sing. Kita menang? Kamu benar-benar hebat. Asing, kali ini berkat dirimu, kami bisa mengambil kembali barang peninggalan leluhur kami. Bukan hanya barang peninggalan leluhur keluargamu, tapi juga martabat Daxia. Asing, terima kasih. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan demi Daxia. Aduh, kenapa kalian bersikap seperti ini? Kalian membuatku jadi sungkan sekali. Asing, aku mengundangmu untuk bergabung dengan asosiasi sulap. Selama kamu setuju, posisiku sekarang akan menjadi milikmu. Bicara soal asosiasi sulap, sebenarnya leluhur kamulah yang mendirikannya. Hanya saja dulu namanya asosiasi sulap tradisional, tapi kemudian terpaksa diganti. Kalau begitu kembalikan saja namanya seperti dulu. Kelak, seluruh industri ini akan menjadikan Daxia sebagai pusatnya. Jadi, maksudmu kamu setuju? Aku tidak tertarik dengan hal itu. Asing. Bergabung dengan asosiasi sulap adalah keinginan semua, bukan? Sekarang seharusnya disebut asosiasi trik. Itu adalah impian setiap ahli trik. Terutama menjadi ketuanya, itu akan memberikan keluarga Linku manfaat yang luar biasa. Anqiang. Asing. Sebenarnya keluarga tidak akan memaksamu melakukan apapun. Namun mengenai hal ini, sebaiknya kamu pertimbangkan baik-baik. Karena ini untuk perkembangan pribadimu, hal ini sangatlah penting. Benar sekali. Di asosiasi sulap, terdapat banyak warisan trik dari leluhur keluargamu. Asal kamu setuju, semuanya akan dibuka untukmu. Maafkan saya. Asing. Kenapa? Kamu juga mau menasihatiku? Kakak punya sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Ikutlah dengan kakak sebentar. Kakak, aku menang. Apa kamu tidak senang? Kamu mewakili Daxia dan menang, tentu saja aku senang. Tapi, adikku sejak kecil tubuhnya lemah dan sering sakit. Meskipun dia menyukai trik, dia bahkan tidak bisa mempraktikkan trik yang paling dasar sekalipun. Namun sejak terakhir kali kamu dalam kondisi kritis, kamu tampak seperti orang yang berbeda. Tidak hanya trikmu hebat, penyakitmu juga sembuh total. Aku juga tidak tahu berapa lama lagi aku bisa berada di tubuh ini. Pada awalnya, aku memang merasa senang. Namun lama-kelamaan, aku merasa ada yang aneh. Caramu berbicara dan bertindak benar-benar seperti orang dewasa, sama sekali tidak seperti anak kecil. Karena itu, kuharap kamu jangan membohongiku. Apakah kamu benar-benar adikku? Aku bukan. Asing. Kakak hanya memilikimu sebagai satu-satunya kerabat terdekat. Aku harap kamu tidak membohongiku. Linsing kecil sudah tiada. Bagaimana jika... Tentu saja aku adikmu, kamu juga satu-satunya kerabat dekatku. Sing. Syukurlah. Kakak, maafkan aku. Aku sudah membohongimu. Aku bukan Asing yang kamu kenal dulu, bukan anak yang lemah dan sakit-sakitan itu. Tapi aku yakin, kamu adalah satu-satunya kerabat dekatku, kakak. Ya. Semua trik sulapku, semuanya berasal dari mimpi. Diajarkan oleh leluhur kita, dan beliau juga telah menyembuhkan penyakitku. Mulai sekarang aku tidak butuh kamu untuk melindungiku lagi. Biar aku yang ganti melindungimu. Baiklah, Asing. Mulai sekarang kamu lindungi kakak. Baik. Ayo kita pulang. Luar biasa. Asing berhasil mengalahkan Sing. Tidak hanya mempertahankan gelar juara, mendapatkan kembali peninggalan leluhur, tetapi juga menjaga kehormatan bangsa. Kelak keluarga Lin sangat mungkin akan berada di tangannya dan mengembalikan kejayaan leluhur. Benar sekali, Ayah. Sejak zaman leluhur, keluarga Lin kita tidak pernah lagi mendapatkan kehormatan setinggi ini. Mari kita lihat siapa yang masih berani meremehkan keluarga Lin kita. Sayang sekali, Xing tidak bersedia bergabung dengan asosiasi pesulap. Kalau tidak, keluarga Lin kita akan menjadi keluarga terpandang nomor 1. Xing masih sangat muda, dia memang tidak seharusnya memikul beban sebanyak itu. Kedepannya kalian tidak boleh ada yang memaksa dia untuk melakukan apapun. Baik. Ayah, kami sudah kembali. Wah, pahlawan keluarga kita sudah kembali. Cepat-cepat, mari kita sambut dia. Kakek, apakah kalian sudah melihatnya? Kita sudah mengalahkan Sing dan menjadi yang nomor 1 di dunia.
Kakek, gelang ini adalah gelang warisan leluhur. Bagus. Bagus sekali. Di mana Jingjing dan Ah Sing? Kenapa mereka tidak kembali bersama kalian? Benar. Bagaimana bisa kalian meninggalkan mereka di luar? Bagaimana jika terjadi sesuatu pada mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, jadi begini, Jingjing bilang, dia ada urusan yang ingin dibicarakan dengan Ah Sing, jadi mereka meminta kami kembali lebih dulu. Keamanan mereka akan ditanggung oleh asosiasi, jadi tidak akan ada masalah. Ayah, jangan-jangan Jingjing masih menyimpan dendam pada kita, dan tidak berencana untuk kembali? Aduh, kemungkinan itu bukannya tidak ada. Dulu mereka membutuhkan perlindungan keluarga, tapi sekarang mereka sendiri bahkan sudah lebih kuat dari keluarga kita. Jangan bicara sembarangan. Keluarga Lin kita selamanya adalah satu kesatuan. Tapi ayah, Meskipun begitu, kita juga harus menyiapkan rencana cadangan jika mereka benar-benar berpikir seperti itu, apapun risikonya. Kita harus membuat mereka kembali. baik. Asalkan mereka berdua bahagia, meskipun aku harus berlutut, aku akan melakukannya. Benar, benar, benar. Aku sendiri yang akan pergi untuk memohon maaf kepada mereka. Kalian ingin memohon maaf kepada siapa? Ah Sing, senang sekali kamu sudah kembali. Kakek berterima kasih padamu. Kamu benar-benar telah berjasa besar bagi keluarga. Benar sekali. Ini bukan hanya untuk keluarga Lin, tetapi juga demi Dacia. Itu benar. Ah Sing, jika ada kebutuhan di masa depan, katakan saja pada paman ketiga. Paman ketiga pasti akan berusaha memenuhinya untukmu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian. Baiklah, katakan saja, apapun masalahnya, paman ketiga pasti akan mengizinkannya. Benar, kami semua mendukungmu. Ah Sing, apa yang ingin kamu sampaikan? Aku telah mendapatkan seluruh warisan leluhur. Apa? Bukankah itu berarti keluarga Lin akan segera memulihkan kejayaan di era leluhur kita dan menjadi yang nomor satu di Dacia, bahkan di seluruh dunia sebagai keluarga pesulap? Luar biasa. Memang kakak sulungku sangat cerdas. Dia memberimu nama yang sama dengan nama leluhur. Dan hasilnya, kamu pun mendapatkan warisan nenek moyang kita. Ah Sing, ini benar-benar berita bagus. Tenang saja, pihak keluarga tidak akan memaksamu untuk menyerahkannya. Kamu bebas ingin mengajar siapapun, kami tidak akan ikut campur. Apa benar begitu? Tentu saja benar, kami tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Kalau begitu sekarang aku akan menghubungi Xiao Baichai, menyuruhnya mempublikasikan semua teknik sulap ini, agar seluruh rakyat Dacia bisa mempelajarinya. Apa? Membukanya untuk semua orang? Ya. Jika demikian, bukankah keluarga Lin kita sama sekali tidak akan punya keunggulan lagi? Betul sekali, mungkin sekarang masih aman, tapi setelah ratusan tahun, siapa yang masih akan ingat semua jasa yang diberikan keluarga Lin bagi banyak orang? Aduh ayah, cepat bujuk Ah Sing. Keluarga Lin telah tertindas selama bertahun-tahun. Ini kesempatan langka bagi kita untuk bangkit kembali. Jangan disia-siakan begitu saja. Baru saja kalian bilang akan mendukungku sepenuhnya, sekarang kalian ingin menyesal. Apa kamu mau ingkar janji sekarang? Ini. Kalian jangan semua melihat padaku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi apapun yang Ah Sing putuskan nanti, aku akan selalu mendukungnya. Ah Sing, katakanlah apa pendapatmu? 100 tahun yang lalu, keluarga Lin bisa menjadi keluarga pesulap nomor 1 di negeri ini, bukan karena warisan triknya, melainkan karena leluhur kita sangatlah kuat. Namun sekarang, warisan itu telah menjadi pedang tajam untuk pertikaian internal keluarga. Jika hal ini terus berlanjut, keluarga Lin pasti akan hancur berantakan. Aku akan mempublikasikan trik sulap ini sepenuhnya. Orang-orang dari keluarga Lin juga bisa mempelajarinya. Bahkan mereka bisa menciptakan trik sulap mereka sendiri. Lagi pula, Tapi soal ini, Hai, biarkan Ah Sing menyelesaikannya dulu. mempelajari trik sulap tingkat tinggi, ada syarat batasannya. Kita aslinya adalah pesulap, dan juga keturunan leluhur. Keluarga Lin kita pada dasarnya sudah unggul, masih takut bersaing dengan orang lain. Apa kita keluarga Lin lebih lemah dari orang lain? Kakek, semuanya. Aku mendukung Ah Sing. Apa yang kita butuhkan, harus kita perjuangkan sendiri, bukan hanya mengandalkan warisan dari leluhur. Aku juga setuju. Tapi, mari kita sepakati dulu sebelumnya. Kamu harus mengajariku terlebih dahulu. Asalkan kamu mau belajar, aku pasti akan mengajarimu. Benar sekali. Kita masih punya Ah Sing. Dia bisa begitu cepat mempraktikkan trik leluhur. Bakatnya bisa dibilang sangat luar biasa. Selama dia mau mengajar, keluarga Lin kita tidak akan kalah dari siapapun. Ah Sing, paman ketiga,
Jadilah sedikit lebih egois. Bisa tidak kalau kamu tidak mengajarkan triknya kepada orang luar? Aku juga tidak punya waktu untuk mengajari orang lain. Bagus. Kalau begitu sudah diputuskan. Kalau begitu ayo pergi. Sing kan sudah bilang, dia ingin menunjukkan rasa dukanya untuk menghormati leluhur. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama. Ayo jalan. 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 Asing. Semuanya sudah siap sepenuhnya. Ya, kalau begitu ayo kita mulai. Baiklah. Hari ini, sulap nomor 1 negara Tianzu, Sing, mengenakan pakaian berkabung, memberikan penghormatan kepada pahlawan besar Xia, leluhur keluarga Lin Sing. Sujud pertama. Ya. Sujud kedua. Sujud ketiga. Upacara selesai. Saya sudah memenuhi janji saya. Dalam 3 tahun, saya akan datang lagi ke Daxia untuk menantang Anda. Tidak perlu. Aku sudah mendapatkan seluruh warisan leluhur. Aku akan mempublikasikan semua teknik sulap ini. Aku percaya, kelak, akan ada banyak sekali orang Daxia yang menginjakkan kaki di tanah Tianzu milik kalian untuk menantang kalian. Apa? Kamu mendapatkan warisan leluhur keluarga Lin? Sing, apakah yang kamu katakan ini sungguh nyata? Benar, jika tidak percaya, tanyakan saja pada mereka. Benar. Ya. Terima kasih. Seluruh negara Daxia akan selalu mengingat semua pengabdian kalian. Xiao Baichai, bekerjalah dengan baik. Jika sudah seperti ini pun kamu masih tidak bisa menjadi nomor 1 di dunia, bersiaplah kamu untuk dikurung di ruangan gelap. Tidak boleh begitu. Teknik sulap tingkat tinggi, bagaimana bisa dibagikan secara terbuka kepada semua orang? Ini urusan kami, kamu tidak berhak ikut campur. Benar kan kakak? Benar. Semua yang kamu katakan benar. Inilah dia.